ngerasain ini. Satu momen di mana semuanya terasa aman, terkendali, lalu dalam sekejap semuanya berantakan. Rencana yang tadinya rapi, tiba-tiba jadi kacau balau. Nah, ini dia. Inilah badai yang sering banget ngehantam para supervisor. Target penjualan yang tadinya aman, tahu-tahu anjlok. Tim andalan satu persatu resign. Klien mulai marah-marah, deadline lewat semua. Dan di tengah-tengah kekacauan ini, semua tatapan, semua tekangan cuma ngerah ke satu orang. Anda. Justru di saat-saat seperti inilah seorang pemimpin diuji. Bukan waktu laut tenang, tapi pas badai datang. Selamat datang di pembahasan kita soal supervisi strategis. Sebuah perjalanan buat berubah dari yang tadinya cuma sibuk memecahkan masalah menjadi seorang pemimpin yang justru membangun tim yang jago memecahkan masalah. Oke, sekarang kita mulai bedah lebih dalam ya. Banyak yang mikir tantangan terbesar seorang supervisor itu ya soal teknis, soal operasional. Tapi ternyata tantangan yang sesungguhnya itu ada di tempat lain. Coba deh lihat komposisi di layar ini. Ini menarik banget. 80%. Iya, 80% keahlian yang dibutuhin supervisor modern itu ternyata human skill. Kemampuan buat ngertiin orang, memotivasi mereka, dan kerja bareng mereka. Skill teknis cuma 15%. Ini bukti telak. Kalau kepemimpinan itu intinya soal manusia, bukan cuma soal angka atau mesin. Jadi, kalau leadership itu soal manusia dan masalah yang rumit, gimana dong cara kita ngadepinnya? Jawabannya, kita harus mulai berpikir kayak detektif. Kita nggak lagi cuma sibuk mademin api kecil di sana-sini, tapi kita cari tahu siapa atau apa yang nyalahin apinya. Coba kita bandingkan ya, biar jelas. Di satu sisi ada supervisor pemula. Biasanya reaktif banget. Lihat ada masalah dikit, langsung panik, cari-cari siapa yang salah, terus kasih solusi instan yang penting masalah kelihatan beres. Nah, di sisi lain ada supervisor detektif. Dia lebih tenang, lebih metodis. Dia kumpulin bukti dulu, dia cari akar masalahnya sampai ketemu, baru dia bangun solusi yang benar-benar awet. Kelihatan kan bedanya? Oke, biar nggak ngawang-ngawang, kita langsung aja pakai cara berpikir detektif ini dalam sebuah kasus nyata. Kita sebut aja kasusnya, misteri kualitas yang menghilang. Nah, ini dia data TKP-nya. Cuma dalam 3 bulan, tingkat produk cacatnya loncat dari 2% ke 15%. Ini bukan masalah sepele lagi, ini udah krisis. Tim panik, dan semua orang mulai teriak-teriak kasih solusi cepat. Udah ganti aja mesinnya, operatornya ini yang nggak bener, training lagi. Tapi supervisor detektif kita nggak ikut panik. Dia keluarin alat investigasinya, yaitu teknik 5 whys atau 5 mengapa. Yuk kita ikuti alurnya. Pertama, mengapa kualitas turun? Jawabannya ngarah ke pertanyaan kedua, dan terus kita gali lebih dalam, sampai di lapisan kelima. Nah, ketemu. Akar masalahnya bukan mesinnya, bukan juga operatornya, tapi sistemnya. Nggak ada jadwal maintenance, dan nggak ada yang ditunjuk jadi penanggung jawab. Biar gambaran investigasinya makin lengkap, dipakai lagi alat bantu lain namanya diagram tulang ikan atau Ishikawa. Alat ini bantu kita lihat semua kemungkinan penyebab dari berbagai sisi. Dan benar aja, kita bisa lihat masalahnya itu ada di mana-mana. Di sisi mesin, sensornya nggak dikalibrasi. Di sisi metode, nggak ada SOP-nya. Di sisi manusia, trainingnya kurang. Ini jelas banget nunjukin kalau masalahnya itu sistemik. Jadi solusinya juga harus komprehensif, nggak bisa cuma tambal sulam. Oke, akar masalahnya sudah ketemu. Tapi, jangan seneng dulu. Tugas kita belum selesai. Fase berikutnya ini justru yang paling krusial. Milih solusi yang tepat, dan yang lebih penting lagi, mimpin tim buat ngejalanin solusi itu. Disinilah kita butuh alat bantu seperti matriks keputusan. Pilihan A, ganti semua sensor. Emang cepat, tapi mahal, dan cuma nyelesain masalah sesaat. Pilihan B, murah sih, tapi lama banget dampaknya. Nah, pilihan C ini yang paling strategis. Kita atasi yang darurat dengan ganti sensor kritis, tapi sambil kita bangun sistem yang benar buat jangka panjang. Jelas, ini pilihan terbaik. Dan ini dia poin kuncinya. Seringkali nemuin jawaban itu jauh lebih gampang daripada ngeyakinin orang buat mau nerima dan ngejalanin jawaban itu. Implementasi, itulah medan perang sesungguhnya bagi seorang pemimpin. Untuk bisa melewati medan perang ini, seorang pemimpin strategis itu butuh peta. Model 8 langkah dari Kotter ini adalah peta yang sangat bisa diandalkan. Ini bukan tentang maksa, tapi tentang ngajak. Kita mulai dengan menciptakan urgensi, biar semua orang sadar kalau masalah ini penting banget. Terus kita bangun koalisi, kumpulin orang-orang yang bisa bantu dorong perubahan.
Salah satu kunci suksesnya adalah menciptakan kemenangan jangka pendek, biar tim semangat dan percaya kalau perubahan ini ada hasilnya, sampai akhirnya jadi kebiasaan dan budaya baru di tim. Nah, dari sini kita naik level lagi ke tingkat kepemimpinan yang paling tinggi. Supervisor yang hebat itu nggak berhenti setelah masalahnya selesai. Dia melangkah lebih jauh, dia bertransformasi jadi seorang pelatih atau coach. Salah satu alat coaching yang paling ampuh itu namanya model grow. Coba perhatikan baik-baik pertanyaannya. Seorang coach itu nggak ngasih jawaban, dia justru ngasih pertanyaan yang mancing timnya buat nemuin jawaban mereka sendiri. Dengan nanya soal tujuan, kenyataan, pilihan, dan keinginan, seorang supervisor itu ngajarin timnya buat berpikir kritis, jadi mandiri, dan punya rasa tanggung jawab atas solusi yang mereka ciptakan. Jadi, inilah inti dari semua ini. Inilah transformasi sejati dari seorang manajer reaktif menjadi pemimpin strategis. Tujuannya bukan lagi jadi pahlawan super yang nyelesain semua masalah sendirian, tapi tujuannya adalah membangun sebuah tim yang isinya pahlawan-pahlawan yang bisa nyelesain masalahnya masing-masing. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di posisi Anda sekarang, coba jujur pada diri sendiri, apakah Anda lebih banyak menghabiskan waktu buat sibuk memadamkan api yang muncul setiap hari? Atau Anda secara sadar dan strategis sedang membangun sebuah tim yang tahan api, yang siap menghadapi badai mereka sendiri? Pilihannya ada di tangan Anda.